Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan hamidin hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh abdun arsalahu Allahu lil alamin bashiran wa nadhira wa ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa hadallahu bihi minal ummati basharan kathira. Wasallim tasliman kathira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang saya muliakan para kiai, para tokoh agama, segenap pengurus Masjid Agung Baitur Rahman Banyuwangi, para habaib, para tokoh masyarakat, hadirin, hadirat, kaum muslimin, muslimat, jamaah salat hajat Masjid Agung Baitur Rahman yang insyaallah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berikan izin kepada kita dengan takdir yang baik, diberi hidup dan fasilitas kehidupan yang sangat lengkap, bisa menghirup udara segar, udara bebas, yang artinya kita yang berkumpul ini tetap dalam keadaan sehat wal afiah, dihias lagi dengan iman dan Islam, ditambah lagi adanya kekuatan dan kesempatan, semuanya digunakan untuk mencari ridha Allah. Berangkat dari rumah masing-masing, niat ikhlas karena Allah. Kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berada di dalam masjid ini, kita hambakan diri kita kepada Allah. Kecil kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada harga dan nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama bersujud, merasa banyak dosa dan maksiat. Kemudian kita ungkapkan isi hati kita dengan berbagai macam hajat yang kita miliki, yang kita bawa dari rumah masing-masing, untuk kita tawassulkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hantarkan kepada Rasulullah dengan kita membaca salawat, zikir-zikir yang akhirnya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala
dan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan apa yang menjadi hajat kita. Saya yakin di malam Jumat yang mulia ini, Lailatul Gharra, malam yang penuh dengan kemuliaan, Sayyidul Ayyam, kita membawa berbagai macam hajat untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk usaha kita, pekerjaan kita, mata pencaharian kita, kita utarakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tawassul tadi, insya Allah kita yang berada di masjid ini ditetapkan sebagai orang-orang yang salihin salihat, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang berkumpul ini adalah orang-orang baik menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada Allah karena dipanggil dalam peristiwa Mi'raj, di situ Allah Subhanahu wa taala mengagungkan Allah, meninggikan sifat-sifat Allah, memuliakan Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Dipuji setinggi-tingginya. Sama dengan kita masuk ke tempat ini, kita agungkan Allah setinggi-tingginya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membalas pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung dengan ungkapan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Pujian yang tinggi dari Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah mendapatkan pujian keselamatan, rahmah dan barakah, apa yang diminta oleh Rasulullah bahkan belum minta ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sanjungan yang tinggi itu menjadikan Rasulullah terkejut. Langsung ingat kepada umatnya. Dan sanjungan itu tidak cukup. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima untuk dirinya. Beliau ingat kepada umatnya, terutama yang saleh. Insya Allah kita termasuk di dalamnya. Kemudian Rasulullah mengatakan assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Sudah dibantu oleh Rasulullah. Orang-orang soleh ini sudah dibantu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bisa dikabulkan segala hajat kita. Begitu orang soleh berdoa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantunya untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di Masjid Baitur Rahman ini setiap ada pengajian sebelum diberikan tausiah, mau'idah hasanah atau ceramah, terlebih dahulu bertawassul, bersolawat, berzikir, memuji Allah, memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita pintakan hajat kita. Ini jalan yang terbaik. Dan yakin, jangan ragu kita. Sepulang dari tempat ini, kita merasakan hajat kita ini diterima oleh Allah. Sepulang dari tempat ini, berangkat dengan penuh keikhlasan, tunduk dan patuh, bersujud, menyerahkan, memasrahkan diri kita kepada Allah. Pulang dari tempat ini, apa yang menjadi hajat kita dikabul oleh Allah. Amin, amin, Allahumma amin. Yang berada di masjid ini adalah orang-orang yang menang.
Disebut orang yang menang karena ada pertempuran. Kalau tidak bertarung tidak bisa dikatakan menang. Kalau bertarung ada yang menang, ada yang kalah. Kita ini menang dalam pertarungan. Selalu kita ini berperang dan peperangan itu tidak akan pernah berhenti. Terutama yang ada pada diri kita. Peperangan apa itu? Bainal haq wal batil. Antara kebenaran dan salah. Antara kebenaran dan salah. Kebenaran itu al-haqqu min rabbika. Segala sesuatu yang berasal dari Allah kita ikuti. Dan yang salah itu segala sesuatu yang berasal dari syaitan kita jauhi. Ini ada dalam benak kita, ada dalam diri kita. Bertempur terus. Kita ini menang. Tadi sebelum masuk ke sini kan terjadi pertempuran. Ke masjid tidak, ke masjid tidak, ke masjid tidak. Dikalahkan, masuk ke masjid. Iya. Begitu ada bisikan yang tidak benar, kalahkan dengan yang benar. Jangan beri kesempatan setan itu untuk masuk ke dalam diri kita. Karena tidak akan bersatu antara kebenaran dengan salah. Yang batil dan yang hak itu tidak akan pernah bersatu. Harus kita kalahkan yang satu itu. Yang namanya kebatilan itu kita kalahkan. Itu suara setan. Tidak akan pernah bersatu. Apakah yang menang itu suara setan? Apa ini yang menang kebenaran? Sudah tergantung kita. Kalau sudah berada di sini, alhamdulillah. Kita benar ini. Menang kita ini. Menang. Tidak bisa dua-duanya. Kalau dua-duanya ada pada diri kita, jadilah kita orang-orang munafik. Jadilah kita orang-orang fasik. Jadilah perbuatan kita ini penuh dengan kedoliman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menangkan yang hak. Menangkan yang hak. Tidak akan pernah bersatu sampai nanti. Makanya Allah ciptakan surga dan neraka. Surga itu tempatnya yang benar. Neraka itu tempatnya yang salah. Al-haq itu ada di surga. Yang batil itu ada di neraka. Tidak akan pernah bersatu. Firman Allah Subhanahu wa taala sering kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Berpisahlah di hari ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang bergelimang dengan dosa, berpisahlah. Berpisah dengan siapa? Berpisah dengan orang-orang yang benar. Makanya ditempatkan di tempat sebelah kiri. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Kemudian setelah berpisah, Allah Subhanahu wa taala mendatangi yang ada di sebelah kiri itu dengan menyindir dan menegur. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Apakah saya tidak pernah menjelaskan kepada kamu bahwa setan itu musuh? Wahai Bani Adam, wahai manusia,
Apakah saya tidak pernah menjelaskan bahwa setan itu musuhmu? Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata. Disindir oleh Allah. Apakah tidak pernah? Kan kita tahu semua kalau setan itu musuh kita. Itu kelompok al-mujrimin. Kelompok al-mujrimin itu berteman dengan setan. Bukan setan dijadikan musuh, tapi setan dijadikan teman. Sehingga menguasai dirinya. Tidak ada kebenaran sama sekali, dikuasai oleh setan. Dan itu kelompok sebelah kiri. Kemudian Allah melihat, lihatlah itu yang di sebelah kanan. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Itu hamba-hambaku itu. Hamba-hamba saya itu. Selalu melangkah ke jalan yang benar, lurus. Itu kata Allah. Wa laqad adalla minkum jibillan katsira falam takunu ta'qilun. Punya akal manusia ini, mengapa kalah sama setan? Akal itu yang bisa menerima agama melalui hati nurani kita. Masuk ajaran agama seharusnya. Itu tidak mendengarkan ajaran-ajaran agama. Walaqad adalla minkum jibillan katsira falam takunu ta'qilun. Sudah banyak orang-orang besar, orang-orang hebat yang digelincirkan oleh setan, apalagi orang-orang kecil. Orang besar banyak. Orang kaya, berkuasa, orang kuat. Iya. Orang hebat, sekalipun dia jenderal, iya, kan banyak sudah dibuktikan. Kalau sudah ikut setan, jatuh. Dan ini mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kegiatan seperti ini mengadakan pendekatan kepada Allah untuk menyelamatkan kita. Ini ikhtiar kita. Kalau sudah kita ikhtiar seperti ini, insya Allah dijaga, dilindungi oleh Allah. Orang yang terjerumus kepada ajakan setan, suara setan, padahal dia kuat kemudian jatuh, itu pada dirinya tidak ada ajaran agama. Insya Allah kalau ikhtiar seperti ini, bagus. Ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, penuh dengan kebenaran. Harus kita yakini. Jadi kekalahan kita dalam kehidupan di dunia ini karena suara setan. Jangan itu kesenangan sesaat. Allah berfirman di dalam ayat yang lain, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan kita ini tertipu, mudah digelincirkan, ya. Di suatu negeri ini berarti macam-macam itu. Kalau ayat Allah ini strategi yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Ini strategi yang dilakukan oleh orang-orang ingkar. Jangan terkecoh kita ini, jangan terkecoh. Itu akan menjatuhkan derajat kita. Mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kesenangan sesaat. Coba kita, hal-hal yang menjadi suara setan itu pasti menyenangkan. Menyenangkan itu. Coba lihat buktinya. Orang-orang yang sudah jatuh, ya, padahal tadi orang hebat, jatuh. Apa penyebabnya jatuh ini? Mengapa? Tadi dilulukan, kemudian di dunia dia jatuh. Coba selidiki. Oh, ternyata ini penyebabnya. Penyebabnya apa itu? Kesenangan-kesenangan.
dia numpuk harta, ya, dia bermaksiat, dia berzina, dia selingkuh, dia berbuat ini, berbuat ini. Yang punya jabatan, dia gunakan jabatannya untuk akhirnya jatuh. Itu kan ketika melakukan kan senang itu, nikmat ketika melakukan itu. Itu namanya mata'un qalil, kesenangan sesaat. Tetapi begitu jatuh, habis sudah. Udah habis. Untuk naik lagi, bangkit lagi, perjuangan yang sulit. Sudah Allah membuktikan dan menyebarkan kepada manusia. Itulah orang-orang yang terjerumus karena kesenangan sesaat akibat rayuan syaitan. Jangan. Hanya tameng agama seperti ini yang bisa menyelamatkan kita. Coba kita lihat contoh-contoh yang ada itu. Kesenangan sesaat saja. Ya, ini banyak ibu-ibu yang hadir, alhamdulillah. Bapak-bapak pemimpin rumah tangga semua. Kita gembleng anak-anak kita ini dengan nilai-nilai agama. Keimanan yang kuat, ibadahnya supaya bagus, akhlaknya supaya bagus. Saya yakin para orang tua ini, ya, tidak senang walaupun anak kita ini cerdas, pandai, dia itu selalu juara, bintang kelas, nilainya bagus, tetapi anak kita ini tidak bermoral, ya, tidak bermoral, ibadah tidak dilakukan, akhlak kepada orang tua tidak punya, tidak suka orang tua kita ini seperti ini. Ya. Silahkan anak kita ini beri pendidikan yang paling tinggi sudah. Cerdaskan anak kita ini, kewajiban kita. Tapi jangan sampai kita tinggalkan seperti ini. Jangan sampai tinggalkan untuk anak-anak kita. Supaya terselamatkan kehidupan dunianya dan kehidupan akhiratnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertarungan ini tidak akan berhenti, terus akan berperang. Terus. Kalau al-haq dengan yang batil, akhirnya ada al-mu'minin, al-kafirin, pertentangan di dalam dada kita ini. Antara nilai-nilai iman dengan nilai-nilai keingkaran. Ya, perang ini, iman dengan ingkar, perang terus. Yang diinginkan oleh Allah menangkan keimanan kita. Karena apa? Fa innal mu'minina qad fazu, sesungguhnya orang-orang yang beriman itulah yang mendapatkan kemenangan. Yang ingkar, yang kafir, yang musyrik itu kalah itu, menangkan. Fa innal mu'minina qad fazu, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu yang akan menang, ya. Menangkan keimanan dalam diri kita. Pertempuran lagi dalam diri kita ini, bainal mukhlisin dan munafiqin, ya. Antara amalia-amalia ikhlas dengan amalia-amalia munafik. Kalau ikhlas lisan sesuai dengan hati, sesuai dengan perbuatan, ini ikhlas, sinkron perbuatan kita keluar dari niat, ya, diucapkan dengan lisan cocok, itu ikhlas. Kalau munafik tidak sama, yang dikeluarkan itu mungkin didengar manis, terasa manis, tapi sebenarnya di sini ini, ya, di sini ini berbeda dengan yang dikeluarkan. Di sini ada cinta, di sini ada benci. Itu munafik. Ini pertempuran ini pada diri kita ini. Fa innal mukhlisina qad fazu. Kalau kita ikhlas, orang-orang yang ikhlas ini yang akan menang, ya, menang. Kalau sudah menang,
Luar biasa hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan kemenangan. Orang yang bertakwa di situ ada keimanannya, ada keikhlasannya. Ya. Menang di mana? Di dunianya menang, terangkat terus, dan di akhiratnya surga yang penuh dengan kenikmatan. Pertempuran lagi, as-sadiqina lawan fasiqin. Kebenaran dengan fasik. Fasik ini bukan tidak melakukan kebenaran, tetapi dia juga melakukan sesuatu yang dilarang. Jadi dia campur aduk pada diri kita. Itu kalahkan itu dengan kebenaran. Jangan campur kebenaran dengan kebatilan. Jangan dicampur. Ini tidak akan bersatu. Kalau bersatu, yang benar itu pasti kalah. Pasti kalah. Dalam ilmu syariah, kalau di sini ada air suci satu timba, kita putar dari keran satu timba. Di sini ada satu timba, ukurannya sama. Itu air najis. Kemudian kita jadikan satu. Kita tuangkan di ember, tempat yang lebih besar. Yang suci kita masukkan, yang najis. Jadi satu ini. Kan kalah yang ini. Yang bersih kalah. Jadi tidak bisa bersatu dalam diri kita. Harus ada yang kalah. Dan yang kalah harus hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innas sadiqina qad fazu. Karena kebenaran itu, orang-orang yang menegakkan kebenaran mereka yang akan mengalami kemenangan. Pertempuran lagi di dalam diri kita antara taat dan menentang. Mau taat, mau jauh dari taat. Jauh dari taat artinya dikuasai dengan maksiat. Perperangannya al-muti'in melawan al-asin, ketaatan dan kemaksiatan. Di sini didorong, ayo taat, tidak, jangan bermaksiat saja. Pertempuran ini gak bisa jadi satu, gak bisa, pasti ada yang kalah. Ayo kalahkan itu kemaksiatan, dosa-dosa itu kalahkan. Fa innal muti'ina qad fazu. Sesungguhnya yang menang adalah orang-orang yang taat. Orang-orang yang taat yang menang. Kalau sudah menang artinya apa? Wa ni'buduni hada siratum mustaqim. Meniti di sirat saja kita selamat, ya. Masuk ke surga yang penuh dengan kenikmatan. Inilah yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, maka dia akan mendapatkan kemenangan yang besar, ya. Kemenangan yang agung. Harus berperang ini, harus berperang. Yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, sukses dia itu. Nah, ini orang yang menang ini dalam pertempuran. Dan Allah Subhanahu wa taala meridhai. Yang menang itu pasti yang benar. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Sudah dijamin oleh Allah. Sembunyikan itu kebenaran, sembunyikan itu yang namanya kebatilan. Akan nampak nanti yang menang itu adalah yang hak. Bahkan kebatilan akan hancur. Iya, akan hancur. Firman Allah itu. Firman Allah. Harus yakin kita.
Makanya kita mengadakan pendekatan seperti ini. Pendekatan kita ini, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Pendekatan kita ini, kita yakin, wahai Muhammad, itu orang-orang yang datang kepadamu bertanya, di mana Allah? Di mana Allah? Muhammad katakan, fa inni qarib, sesungguhnya saya dekat. Saya dekat. Saya dekat dengan orang-orang yang dekat dengan Allah. Kita akan mendekati Allah ini. Kalau kita dekat dengan Allah satu langkah, Allah akan dekat kepada kita satu jengkal. Ini pendekatan kepada Allah. Taqarrub ilallah. Masjid, tempat yang mulia, yang pertama kali didirikan oleh Rasulullah, masjid. Masuk Makkah, masjid. Masuk Madinah, masjid. Masjid. Rasulullah SAW selalu tergantung dengan masjid, hatinya tergantung dengan masjid, menginginkan umatnya ini bergantung dengan masjid. Peristiwa Isra Mi'raj dari masjid ke masjid. Tidak akan dikatakan taqarrub ilallah kalau di hatinya tidak ada masjid. Apalagi benci dengan masjid. Ya, itu gak bisa. Ada orang sama-sama suka ke masjid, ya, sama-sama suka ke masjid. Kemudian orang itu tidak suka dengan salah satu pengurus di masjid. Kemudian orang yang biasa ke masjid itu karena tidak suka dengan orangnya, kemudian tidak ke masjid. Ini gak bisa. Gak bisa. Akan memusuhi Allah dan memusuhi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Yang memusuhi Allah dan memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam akan menghadapi peperangan yang hebat. Iya. Dia itu tidak akan bisa bergerak dan tetap terhina dalam kehidupannya karena dia melawan Allah. Padahal kita ini usaha kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengungkapkan apa yang ada pada isi hati kita. Sudah ungkapkan semuanya, kecil kita di hadapan Allah. Ini sedang dekat Allah dengan kita karena kita mendekat kepada Allah. Banyak orang-orang yang sudah dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena pendekatan seperti ini. Diangkat derajatnya oleh Allah. Kalau sudah diangkat derajatnya oleh Allah, dia tidak memikirkan dunia lagi karena dunianya disediakan oleh Allah. Dia terus asik berzikir, terus asik dengan menggerakkan biji tasbihnya. Dia asik dengan mengucapkan lafaz-lafaz Allah, membaca Al-Quran, bersalawat, terus begitu. Sudah tidak menginginkan lagi dunia, tapi dunianya ini datang terus datang. Tidak merasakan kekurangan, cukup untuk keluarga, bahkan bisa memakmurkan manusia di sekitarnya. Sudah banyak buktinya orang-orang seperti itu. Iya, karena dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimenangkan oleh Allah. Juga kita melihat di dunia ini ada orang yang di dunia ini aduh bergelimang, banyak hartanya, mobil ganta-ganti, rumah mentereng. Kita mengatakan aduh senangnya orang itu. Ya, dari zahirnya kita melihat senang. Kita tidak tahu di dalamnya apa itu. Belum lagi nanti di akhirat. Belum lagi nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepada manusia. Yarzuqu may yasha wa huwal qawiyul aziz. Allah berfirman, Allahu latifun bi'ibadih. Allah itu mempunyai sifat yang halus, yang lembut, yang diungkapkan dengan Rahman dan Rahimnya.
di awal suratul Fatihah. Wa awal suratul Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Apa buktinya? Allahu latifun bi'ibadih. Pada semua hamba-hamba Allah ini, Allah itu lembut. Mau minta apa? Kata Allah. Minta apa? Yarzuqu may yasha. Coba lihat kita. Orang yang ingkar, orang yang mukmin, yang munafik, yang fasik, yang zalim, semuanya dapat rezeki dari Allah. Semua dapat. Bahkan orang yang taat kalah rezeki jumlah. Kalau kita ukur materinya dengan orang-orang yang fasik, yang munafik, bahkan yang kafir, kalah. Kalah. Ini sifat lembutnya Allah Subhanahu wa taala, Maha Rahman, Maha Rahim. Diberi semua, tidak ada yang diberi. Siapa yang dikehendaki diberi oleh Allah. Tidak usah minta, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal qawiyul aziz, karena Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat kuat dan mulia. Ini yang kita butuhkan. Sifat dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memberikan pertolongan kepada kita ketika kita mendekat. Tetapi kata Allah, man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthihi. Siapa yang menginginkan kesenangan akhirat, ini kan kita masuk ke sini kan tidak ada niat untuk mendapatkan dunia. Kita dapat apa ke masjid? Dapat apa di masjid ini? Kan tidak dapat apa-apa kita ini. Tapi dapat lebih dari apa-apa. Lebih dari yang kita rasakan ini. Lebih dari segalanya. Lebih dari apa yang kita nikmati di luar itu. Disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan kita akhirat, bukan tujuan kita dunia. Kalau itu tujuannya akhirat, akan ditambah terus. Akan ditambah terus kenikmatan akhiratnya. Iya. Ditambah terus, tambah mulia, tambah mulia. Akhiratnya nanti tambah mulia. Wa man kana yuridu harthad dunya nutihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tapi kalau orang itu di dunia hanya ingin mendapatkan rezeki dunia, diberi, tidak ditinggal oleh Allah, diberi terus dunia. Gak ada akhiratnya sama sekali. Semakin kaya, semakin lupa dengan akhirat. Akhirnya apa? Di akhirat musibah bagi dia. Di akhirat musibah bagi dia. Ini Islam mengajarkan bahwa ketika kita hidup di dunia, kita usaha untuk dunia, tetapi kita bawa dunia kita itu untuk menuju akhirat. Itu yang diinginkan Allah. Bukan dunia untuk dunia, bukan. Dunia ini untuk akhirat. Ada manusia khusus yang cuma akhirat saja, tapi dunianya datang. Datang dengan sendirinya. Ini tidak mampu kita ini. Umpama kita ini zikir terus, wirid terus, tidak keluar dari masjid, zikir wirid terus. Ini yang bapak-bapak ini wiritan terus, nanti wudu, duha, sholat, sholawatan, baca Quran terus begitu sampai malam, sampai subuh terus, nanti wudu, baca Quran sampai 3 hari, sampai 4 hari di masjid. Padahal ini punya keluarga, punya istri di rumah. Ada apa? Yaitu baca Quran, sholat, tidak dipikirkan dunianya. Lihat ini beras gak ada. Iya, anak-anak kita ini tidak makan. Percuma anda itu baca Quran sebanyak-banyaknya seperti itu. Percuma. Ketika istri sudah mengatakan, gimana ini sebagai seorang suami tidak ada tanggung jawab kepada anak istri, diterlantarkan begini, hanya beribadah di masjid terus.
ungkapan istri, keluarga yang seperti itu, ini menyebabkan ibadah kita ini tidak diterima. Tapi saya yakin yang hadir di masjid ini tidak ada yang seperti itu. Zikir terus, nggak ada. Bahkan yang banyak itu kerja terus, zikirnya sedikit, bahkan nggak ada sama sekali. Zikir terus meninggalkan kewajiban kita dalam urusan duniawi, apalagi urusan keluarga, itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Sampai terlantar keluarga, tidak dibenarkan. Ini untuk mengajarkan keseimbangan bagi kita. Kalau kita ini berzikir terus, zikir terus, masalah dunianya itu lancar, silahkan. Orang-orang soleh kan begitu dulu. Apalagi aulia, para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala begitu. Tuh, wudhu isya dipakai sampai subuh nanti, zikir terus. Setelah sholat subuh, ya, nanti istirahat sebentar, duha terus, duhanya sampai zuhur terus. Kita lihat orang itu gak pernah kerja, tapi dunianya datang, dikirim oleh Allah. Kalau bisa seperti itu, gak usah kerja, enak zikir terus. Kita nanti tempat kita itu bagus, itu mendapatkan kemuliaan dari Allah. Kalau tidak bisa begitu, waktunya zikir. Iya, waktunya zikir, munajat, waktunya kerja. Begitu. Kerjanya itu untuk mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat sehari semalam 5 waktu yang wajib. Hidup kita diberi oleh Allah 24 jam. Sholat 5 waktu 24 menit. 24 menit. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Subuhnya 4 menit. Yang lain 5 menit. 24 menit. Ditambah lagi wiritan, pikiran, baca Quran, ditambah 1 jaman, mungkin 5 jam lah. Masih ada sisa banyak. Iya, masih ada sisa banyak. Masa kita duduk-duduk di pinggir jalan itu berjam-jam kuat? Mengapa di masjid ini hanya 1 jam sudah gelisah? Iya. Apalagi sholat yang cuma 3 menit, 4 menit tidak bisa dilakukan. Sedangkan kita ini bekerja, mukul batu, ya, mengayuh beca, kuat. Kenapa sujud hanya 4 menit tidak kuat? Ini kehidupan dunia begini. Mata'un qalil, kesenangan sesaat itu. Para pekerja itu kan berat-berat itu. Sopir, iya, bengkel, tukang kayu, tukang batu, itu kuat itu, seharian itu. Mulai jam 7 sampai jam 12, ya, kerja terus. Mengapa? 4 menit subuhnya, 4 menit zuhurnya tidak dilakukan. Ini hidup 24 jam, 24 menit tak bisa. Nikmat dari Allah, manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan pendekatan kita pada malam hari ini dihargai dengan harga yang besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan anggap kecil. 1 jam duduk di sini kecil menurut kita, tetapi agung besar menurut Allah. Insya Allah apa yang menjadi hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya da'imal fadli 'alal bariyah, ya basital yadaini bil atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, salli ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah,
واغفر لنا يا ذا الأولى في هذه الليلة وكل ليلة. اللهم يا ميسر يسر، يا مدبر دبر، يا مسهل سهل، سهل علينا كل عسير بجاه البشير النذير. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين بالقبول. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين. تقبل الله منكم minna wa minkum, taqabbal ya karim, wal afu minkum. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.